Kalau maksimal semuanya rumah sekitar sini, datang di sini berapa? Maksimal. Penuh ya. Penuh. Nah, berarti masih Bapak untuk punya PR ini. Kalau kemarin semua Bapak bilang, ini Pak sudah mentok Pak, yang lain soal ke sana, yang lain soal ke sana. Ini sudah ini, berarti Bapak tidak punya PR. Tapi kalau masih ada yang di rumah, berarti Bapak punya PR kan? Iya kan? Karena masalahnya di situ. Alhamdulillah Pak, Bapak sudah menghubungi silaturahmi sama Bapak. Ini masjid saya muter-muter ke 94 masjid surau musola yang muter-muter dari pertama kali sampai sekarang ini surau ke 94. Saya tanya ke Bapak, ada nggak yang kira-kira masih ada di rumah yang tidak sholat, yang harusnya masuk sini? Berarti masih banyak yang di rumah ya Pak. Kebetulan rumahnya dekat dengan masjid Pak. Masjid di sini ada juga musola. Ini semua masjid Muhammadiyah kan dekat. Ada yang nyebar. Ya pastinya begitu Pak. Oke, sana ada masjid, sana ada musola, sana ada musola. Kita pastikan aja. Masjid berdua, bisa sana ini kan gitu. Masjid berdua, nih sana ini. Musola sana ini berdua, sana ini. Nah sekarang pertanyaannya yang harusnya masuk musola ini masih ada yang di rumah atau cuma ini aja? Masih banyak ya. Ada. Masih banyak. Masalahnya di situ. Banyak tapi dengarnya tualang azan itu banyak yang sudah didengar seperti ini. Masalahnya di situ Pak. Kalau Bapak bilang sudah habis Pak, ini masuk musola keluarga. Masih Misalnya. banyak, cuma tidak didengar. Tidak cuma ada artinya masuk ke situ. Cuma kalau keluarga kita bisa lah. Cuma kalau tetangga Bisa, mau tahu. Bisa. Ya makanya kan saya bilang misalnya nih, kalau ini semuanya udah kesana ya Pak. Memang ini aja Pak, tidak ada lagi. Itu berarti selesai itu masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya masih ada orang yang tidak sholat yang harusnya masuk sini, belum sholat di sini dan tidak sholat ini yang jadi masalah. Karena begini Pak, kita sholat datang hari masya Allah, sholat menjaga perbuatan kejilan. Berarti kalau mereka tidak sholat, berarti tidak tercegah perbuatan kejilan. Kalau sudah tidak tercegah perbuatan kejilan, mereka berbuat jahat. Kalau sudah mereka berbuat jahat, ketemu sama siapa? Masalahnya. Tapi masih ada jamaah yang masih tidak sempat hadir saat Oke, tidak apa-apa. Nah, sekarang jamaah yang tetap lagi itu. saya tanya sama Bapak, yang harusnya masuk masjid ini berapa saf kan tadi? Iya. 2 saf kan Pak? 2 saf berapa Pak? 50 ada Pak. Kalau penuh 2 saf ini 40 lah. 40 ya? 40 lah. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. Nah Pak, apa itu tadi? 10. Pak, laki-lakinya dia Pak, dari 40 itu laki-lakinya berapa? Kita hitung laki-laki 40 laki-lakinya harusnya berapa? 30. Oke, 30 lagi 7 Pak, berarti 20 23. Yang 23 ini jadi masalah ya kan? Pak, 23 ini jadi masalah. Yang 23 ini berkemungkinan Pak, biasanya dia datang. Nanti mungkin ada alasan mungkin pergi ke keluarga lah gitu. Oke, Pak. Kira-kira separuh lah dari 23 itu masih rutin lagi. Sekarang dari 23 itu yang punya alasan berapa? Nah, itu Kira-kira 10 atau 12 orang lah. 10 atau 12 orang. 23 ya, berarti 10 atau 12 orang. 10. Ya. 23 orang 10 berarti Tambah 7, 17 lah. 13. Yang 13 kemana? Itulah. Tak sholat. Nah, ini masalahnya apa? Itulah. Masalahnya di situ. Makanya kita ini sekarang kalau program begini. Sebenarnya bukan program Polres, tapi programnya nanti mau apa? Bagaimana setiap laki-laki balik 100% masuk ke dalam masjid dan berkumpul. Kan begitu Pak? Kenapa Pak? Kalau dia sudah sholat, seluruhnya full sholat, Bapak bayangkan 336 masjid, 825 musola di tengah data semuanya. Kalau sholat semuanya apa yang terjadi kira-kira dengan anak data?
Madani Pak. Al-Badun, Tuni Badun. Kenapa harus dihitung Pak? Karena kalau nggak dihitung, hilang saja satu, bencana buat kita. Bapak waktu pemilu, boleh nggak satu orang lolos dari DPP? Tidak tercatat. Boleh Pak? Orang partai boleh nggak ngomongnya pendapat Pak? Lolos dari partai kami nggak nyoblos bukan apa-apa. Boleh Pak? Tidak, Bapak dikejar supaya nyok. Terus dibawahi am. Sampai setengah 3 subuh. Ini apapun tahu Pak. Ya kan? Itu saja perkara nyoblos. Perkara pemilu yang resikonya cuma 5 tahun Bapak salah nyoblos. Resikonya 5. Bagaimana dengan yang 13 tadi resikonya tidak sholat satu kali tidak sholat dengan sengaja Nabi sampaikan masuk dalam kampung selamat satu hukum 80 tahun 80 tahunnya 80 tahun akhirat satu hari di akhirat 1000 tahun satu hari tidak sholat 280 juta 800 ribu. Nah, rata-rata Pak yang kemarin 94 itu 93 rata-rata di pintu-pintu masjid itu ditulis masjid surau langgar hanya untuk laki-laki 50 tahun ke atas. Yang anak kemenakan hilang. Betul Pak. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak ikut saya pilih. Masalahnya di situ. Makanya kemarin juga ada saya tangkap tuh Pak, nampung Bapak. Makanya deketin sama orang. Pak, apa sih? Yang kemarin Bapak tangkap tuh tetangga jorong saya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di tempat kita, di jorong kita ada penjahat. Kenapa ada penjahat? Karena tidak sholat. Karena saya punya tahanan itu Pak, jumlahnya 30 sudah lulus, 22 sekarang ditembak dari penjara. Banyak kata-kata narkoba dan semuanya ketika ditangkap tidak. Betul kata Allah, inna sholata tanha. Ini jadi masalah, ya kan? Maka sekarang saya kita Pak harus dijemput, ya Pak. Orang kalau lihat ada musola di sini menurut iman baik, orang dengar azan, tapi kenapa tidak bisa datang? Seperti tidak melihat, seperti tidak mendengar. Yang tidak melihat bukan mata, tetapi Hatinya. yang tidak mendengar bukan telinga, tapi kalau ada orang buta sama tuli Pak, di tengah rel kaki, Ada. kira-kira bagaimana cara nolongnya? Cara nolongnya kita ke sana, datangi, dilus-lus, ya, diangkat, pelan-pelan, dipindah. Datang ke sana, dilus-lus, jangan langsung tarik Pak, tarik parah jadi tidak kenal sama kita lagi. Diangkat pelan-pelan, dipindah. Bagaimana caranya supaya nolong saudara kita yang menjadi buta mata, buta hati dan tuli hati? Bagaimana caranya? Datang ke sana, dijemput, dilus-lus, bawakan lama kapal. Ayo sholat, ya mau komat itu, mari kita jalan lagi. Hari itu Pak ya, motor saja Pak, mobil, udah Vario, Yamaha Vario. Bapak juga nggak protes nih. Saya bilang Yamaha Vario, Bapak nggak protes. Kalau Yamaha Mio betul, udah Vario. Motor Yamaha Mio, rusak, dibawa kemana? Bengkel. Bengkelnya bengkel. Motor. Motornya motor. Yamaha nya ketemu sama mekanik mesin apa Pak? Mesin metik ya. Itu motor saja treatmentnya harus pas. Bagaimana dengan hati manusia yang rusak Pak? Dan dia jadi tidak mau sholat, dibawa kemana? Dibawa kemana Pak? Untuk memperbaiki hati yang rusak, iman yang rusak dibawa kemana? Nggak bisa dibawa ke Puncak Pato, nggak bisa. Kena longsor mati dia. Apalagi Danau Singara Pak ya, dicemplungin di sana atau pulang-pulang cuma sehat, nggak bisa. Dibawa ke masjid. Jadi Pak, yang 13 saja cukup jemput Pak. Iya. Maka Bapak bayarnya harus jemput supaya Pak semua laki-laki balik masuk dalam. Kalau Pak ya, 93 masjid semuanya saya tarik angkat. Saya berangkat ke Pak, saya angkat Pak,
minta akadnya. Insya Allah jemput Pak ya. Insya Allah Pak, jangan tidak jemput. Tadi Bapak bilang yang lain ayah Pak, coba aja dulu Pak. Coba aja dulu Pak. Harus jemput. Ya, dulu Pak. Dikit-dikit Pak. Sab belum. Kita ngerti sholat itu harus dijemput. Nabi Muhammad SAW itu Pak seumur hidup beliau mendatangkan umat itu belum. Selebihnya mendatang. Dan yang terakhir Pak balik ke surau itu punyanya kami. Balik ke surau. Anak di Bantu, maka dicicak. Kalau dicicak pun akan dia Anak dibanting, anak dipaku, anak dibimbing, orang kampung dipakai gajah, anak disayang dibawa ke rumah, kemenakan disayang dibawa ke tidak ada laki-laki yang kamarnya tidak di. Sekarang pertanyaan saya di mana mereka? Anak kemenakan di mana? Di sini tidak ada, di rumah tidak ada, yang ada di ucapan itu, yang ada di dalam Singgara, yang ada di Bojonegoro, akhirnya mereka berbuat jahat, ditangkap sama polisi. Harusnya mereka dibawa ke surau, diajari masalah apa Pak? Masalah agama itu apa? Tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua diajari tarawih, diajari fikih, yang ketiga diajari Quran. Yang kedua adat, diajari adat Pak di dalam, diajari mamanya, diajari bapaknya, diajari orang kampung. Apa yang diajari masyarakat? Ada masyarakat adat, ada tidak diadatkan, ada istiadat bilang diajari adab itu apa? Adab kepada sesama, adab kepada orang tua, adab kepada petaka, orang untuk mufakat, makanya dikasih petaka begitu. Adab semua itu Pak, ya kan? Nah karena mereka sekarang tidak ada di surau, tidak ada pengajaran itu, akhirnya mereka dapat ajaran dari mana Pak? Dari handphone. Yang diajar tidak ada, yang mengajar juga tidak ada. Mamanya juga sibuk nyari au-au Pak, sama au-au nyari babi di atas. Mamanya kan sibuk Pak. Yang begitu. Orang tua juga sibuk, karajo katanya, cari piti katanya. Ya kan, orang kampung juga sibuk Pak, pergi ke pasar. Akhirnya anak terbengkelai, kemenangan terbengkelai, tidak diam di bawah polisi. Yang akhirnya merusak. Akhirnya tangkap sama polisi. Masjid kosong, tidak ada itu. Makanya disebut. Kalau tidak Pak, mohon maaf kalau itu ada bahasa di syarat tenggelam. Bapak sebagai orang tua ini merasa tidak? Wah, itu kan Pak. Itu makanya Pak, kembalikan itu dengan cara kembalikan balik ke surau. 100% laki-laki balik masuk ke masjid. Mereka nanti di dalam masjid diajari adab agama. Kemudian nanti mereka jadi orang beriman. Kemudian nanti menjadi orang mengaku. Kan begitu Pak. Menjadi orang yang beradab dan beragama. Menjadi satu. Tahu dengan penting. Begitu Pak. Sehingga akhirnya seluruh masyarakat Minangkabau, seluruh masyarakat datang menciptakan negaranya sendiri dengan asas kembali ke surau untuk mengangkat falsafah adat bahasa isyarat salah masjid. Betul Pak? Makanya disebut Pak. Jadi besok Bapak kalau ke masjid jangan sendiri-sendiri, jangan diam sendiri. Pak bukan tanggung jawab saya, oh tidak bisa. Tanggung jawab Bapak. Pak ini Pak, Bapak kita kumpul duduk di sini ada satu orang Pak, minta izin Pak, mau ngapain? Saya mau motong tiang masjid. Boleh? Boleh Pak? Kenapa? Oh Pak. Kalau Pak kan ini bukan usaha Bapak. Ini usaha Bapak. Kenapa Bapak lakukan? Karena tanggung jawab kami. Kata Nabi Pak, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang masjid. Dan siapa dia tidak sholat, dia merobohkannya. Yang 13 sedang berusaha merobohkannya. Apakah kita bisa diam saja? Tidak. Ya Pak ya. Makanya harus dicegah.
izin, Assalamualaikum, udah sholat belum? Nah, nanti sholat ya. Lagi ngopi-ngopi, ronda, pos kambing, jangan lupa ya, kita jaga sholat supaya kamu kita sehat, kamu kita sehat jasmani rohani, supaya kita menjadi negara yang bergantung dan bergantung. Sholat di masjid berkah 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri. Jadi harus rela Pak, harus diatur. Ya Pak ya, itu saja Pak titik. Pak ya, kalau sekarang ada tadi berapa? 7 berarti besok ada 14. Kalau besok hari Jumat ada 14, berarti hari Sabtu ada 20. Kan begitu Pak. Selesai itu sudah. 3 hari aja Pak, selesai. Tapi yang penting kerjakan Pak ya. Kerjakan, kemudian yang juga istiqomah. Meskipun sudah ramai Pak, tetap harus ada yang namanya iklan sholat. Meskipun sudah ramai, harus tetap diiklankan supaya kembali ke sholat. Karena apa Pak? Itu semua orang sudah tahu aku. Sampai hari ini sudah semua orang sudah tahu se-Indonesia itu ada iklan, ada aku. Tapi sampai sekarang tidak pernah iklan aku itu berhenti. Kenapa? Karena orang akan mengatakan saya mau saya iklankan terus meskipun orang sudah tahu semua. Saya mau aku itu bukan hanya di sini tetapi di supaya sholat itu masuk sini Pak. Berarti harus ada iklan sholat. Assalamualaikum, sholat yuk. Assalamualaikum, sholat begitu Pak supaya sholat masuk dalam hati. Karena kalau tidak ada iklan maka tercambutlah itu aqua dari dalam hati. Kenapa sekarang sholat tercampur dari hati? Karena bapak-bapak tidak mau iklankan sholat. Assalamualaikum, sholat. Kan begitu. Ya kan? Jadi yang ketiga Pak, jangan berpikir hasil. Wah orang susah, wah ditentang, wah dibanting pintu, tidak apa-apa. Terus saja. Inna kalata iman akbarta walakin Allah hadir di mana Muhammad. Kamu datang berkali-kali kepada paman Muhammad, tetap tidak bisa kamu ngasih hidayah. Yang bisa ngasih hidayah, aku. Jadi kamu kerjakan, jual jemput. Dan ketiga, jangan itu Pak ya, sholatnya 100%. Ngomong aja Pak, ya sholat dulu di belakang imam yuk, daripada nanti sholat di depan imam. Lalu dibawa ke besok sholat. Depan imam itu apa ya? Itu aja Pak mungkin Pak ya. Terima kasih, mudah-mudahan tambah rame Pak ya. Doakan kami juga Pak. Doakan kami juga Pak ya.